Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Khusus buat teman-teman administrator IT dan profesional keamanan, hari ini kita punya topik yang benar-benar darurat dan krusial. Kita bakal bongkar habis sebuah kerentanan kritis di BitLocker yang sekarang lagi bikin Microsoft pusing tujuh keliling. Namanya Yellow Key. Kalau Anda pegang kendali atas armada laptop korporatif perusahaan, informasi ini wajib banget Anda pahami sekarang juga. Oke, kita langsung masuk aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas 6 hal. Ironi keamanan BitLocker, simulasi serangan Yellow Key, mekanisme celah WinRE, risiko bisnis skala penuh, langkah mitigasi teknis Microsoft, dan darurat keamanan fisik perangkat. Yuk kita mulai. Bagian pertama nih, ironi keamanan BitLocker. Coba deh bayangin, pusat data di perusahaan Anda. Pasti aman banget kan? Berlapis-lapis pengamanannya, ibarat benteng baja. Admin IT bisa tidur nyenyak. Tapi realitanya beda banget kalau kita ngomongin laptop yang dibawa pulang karyawan. Satu celah kecil aja bisa bikin sistem semahal apapun kelihatan rapuh banget. Ibarat pintu besi super tebal, tapi sayangnya lupa dikunci dari dalam. Semua enkripsi canggih itu bisa runtuh seketika, cuma gara-gara satu kabel USB murah yang ditancepin sama orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi, apa sih sebenarnya Yellow Key ini? Ini adalah CVE 2026-45585, dan dengerin ya, ini bukan sekedar bug biasa. Yellow Key ngasih akses penuh ke drive Windows yang dienkripsi BitLocker, tanpa butuh password, tanpa koneksi internet, dan bahkan nggak butuh software tambahan. Pelakunya cuma perlu ngakalin Windows Recovery Environment, atau WinRE. Fakta ini benar-benar ngehancurin reputasi BitLocker yang selama ini kita anggap sebagai perisai paling ampuh buat data korporat. Lanjut ke bagian kedua, simulasi serangan Yellow Key. Nah, buat Anda para admin IT, mari kita lihat realitanya di era kerja remote ini. Skor CVSS-nya itu 6,8. Mungkin sekilas kelihatan kayak, ancaman level menengah doang, karena butuh akses fisik laptopnya kan. Banyak yang mikir ini tidak terlalu gawat, tapi hati-hati, asumsi ini bahaya banget. Di zaman sekarang, dapat akses fisik ke laptop kantor, misalnya pasti tinggal di kafe atau bandara, itu jauh lebih gampang dan cepat daripada repot-repot ngehack jaringan dari luar. Biar lebih kebayang, mari kita lihat seberapa cepat data Anda bisa raib. Menit pertama, karyawan ninggalin laptopnya di meja kafe buat pesan kopi. Kelalaian kecil tapi fatal. Menit kedua, penyerang langsung nyamperin dan nancepin USB. Menit ketiga, lingkungan WinRE udah dimanipulasi. Dan boom, di menit keempat, akses shell kebuka lebar tanpa batas. Cuma butuh 4 menit, teman-teman. Makanya, ngedukasi pengguna buat nggak pernah ninggalin laptopnya sembarangan itu sekarang jauh lebih krusial dari sebelumnya. Sekarang masuk ke bagian ketiga, mekanisme celah WinRE. Buat teman-teman analis SOC dan arsitek sistem, yuk kita buka kap mesinnya dan lihat cara kerjanya. Justru karena alurnya simple banget, ini jadi super bahaya. Pertama, penyerang memanipulasi Transactional NFTs atau TXF. Kedua, mereka menghapus satu file krusial yang namanya WinPatial. Nah, efeknya, di langkah ketiga, WinRE ini jadi gagal ngeload antarmuka pemulihan standar. Bukannya mengunci sistem karena ada error, di langkah keempat ini malah fatal banget, shell terbuka tanpa batas. Enkripsinya di-bypass gitu aja, dan penyerang bisa bebas lihat semua isi drive. Terus sistem apa aja nih yang kena dampaknya? Kalau pakai Windows 11, versi 24H2, 25H2, 26H1, dan Windows Server 2025, Anda harus langsung siaga. Yang wajib banget dicatat, kerentanan ini spesifik nyerang perangkat dengan arsitektur x86. Ini jelas ancaman masif karena hampir semua hardware standar korporat pakai itu. Kabar baiknya, Windows 10 relatif aman karena konfigurasi WinRE-nya beda. Tapi, para peneliti curiga banget kalau Windows Server 2022 juga punya celah yang sama. Jadi tetap harus waspada ya. Masuk ke bagian keempat, resiko bisnis skala penuh. Nah, ini dia mimpi buruknya, kita nyebutnya Nightmare Eclipse. Bukti konsep atau eksploitasi dari celah ini ternyata udah bocor ke publik. Jadi ancamannya bukan lagi mungkin terjadi, tapi pasti terjadi. Begitu kodenya nyebar, hitung mundur menuju serangan massal ke perangkat-perangkat korporat udah resmi dimulai. Dampaknya luar biasa ngeri. Bayangin, database perusahaan, arsip pribadi, kredensial super sensitif, semuanya mendadak ibarat lemari kaca tanpa gembok. Siapa aja bisa lihat dan ngambil isinya. Buat pimpinan perusahaan, ini bukan cuma soal rugi duit, tapi juga krisis reputasi yang hancur-hancuran. Kalau sampai kejadian, manajemen harus putar otak bikin strategi komunikasi insiden yang transparan ke klien karena data mereka ikut terekspos. Bagian kelima, langkah mitigasi teknis Microsoft. Mengingat Microsoft belum ngeluarin patch permanen, ini dia realitas pahit yang harus dikerjain secara manual sama admin IT.
Pertama, Anda harus modifikasi Boot Execute Session Manager di registry system. Kedua, masuk dan disable file auto-vstx.exe di Citra WinRE. Ketiga, dan ini yang paling bikin keringetan, Anda harus melakukan re-image WinRE secara massal ke seluruh laptop perusahaan. Habis itu, wajib dites ya ke sistem target, pastikan patch manualnya beneran jalan. Dan kalau ada laptop yang dicurigai sempat dipegang orang asing, jangan ambil resiko. Langsung karantina total dan wipe datanya dari jarak jauh. Selain re-image, kita juga harus evaluasi ulang strategi autentikasi dasar. Banyak perusahaan milih pakai TPM standar biar karyawannya gampang login tanpa masukin password berulang kali. Tapi sayangnya, TPM standar ini lumpuh total kalau kena bypass fisik yellow key. Solusinya, admin wajib banget beralih ke kebijakan TPM plus kode PIN. PIN ini ibarat satpam yang ngeblokir serangan di level hardware sebelum WinRE-nya sempat jalan. Iya sih, pengguna mungkin ngerasa agak ribet, tapi demi keamanan fisik yang ketat, ini harga mati. Bagian ke-6. Darurat keamanan fisik perangkat. Sambil kita nunggu patch yang benar-benar permanen, ini ada daftar periksa keamanan fisik yang wajib Anda terapin. Pertama, ngingetin lagi nih, jangan pernah ninggalin laptop sendirian di kafe, bandara, atau coworking space sedetik pun. Kedua, admin harus segera membatasi akses boot pemulihan. Ketiga, terapkan kebijakan TPM plus PIN ke semua departemen. Dan keempat, ubah mindset tim. Anggap akses fisik yang mencurigakan itu sama bahayanya dengan peretas yang nyusup ke dalam jaringan utama. Jadi, ringkasan eksekutifnya gini. Tolong sampaikan ke manajemen, investasi di protokol keamanan hardware dan kontrol fisik itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Harus sekarang. Ingat, celah bawaan ini belum ada obat permanennya. Dan terkadang, ancaman terbesar di era digital ini bukan dari hacker canggih di luar negeri sana, melainkan dari celah kecil di sistem recovery pas laptop kita ditinggal sebentar di kedai kopi. Sebagai penutup, coba tanyain ini ke diri sendiri atau tim Anda. Apakah pintu besi perusahaan Anda benar-benar udah terkunci rapat? Atau jangan-jangan selama ini Anda ngandelin sistem pemulihan yang dari sananya udah cacat? Ini saatnya buat admin dan eksekutif IT buat cek ulang dan perkuat lagi pertahanan fisiknya. Tetap waspada, segera update keamanan sistem kalian, dan sampai jumpa lagi di sesi bedah materi berikutnya.